Kita rekam mic. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, Rahayu. Semoga malam ini dalam kondisi sehat dan bahagia. Baik, saya mau melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin sudah saya singgung sedikit ya tentang bagaimana membuat kualitas hidup kita dalam kondisi yang terbaik. Yaitu ketika kita energi tubuhnya bagus, seimbang ya. Dan itu juga membuat kesehatan kita tentu saja bagus. Kemudian kesadaran kita juga dalam kondisi yang sangat baik, tidak terputus ya dari momen ke momen, karena kita begitu menghargai bahwa setiap momen itu berharga, setiap momen itu akan berlalu dan tidak akan terlihat dari setiap momen ya yang berharga. Momen itu mungkin menyenangkan, mungkin tidak menyenangkan, atau bisa juga bersifat netral ya. Tapi apapun kesan yang timbul di dalam batin, setiap momen itu menjadi sangat berharga. Oleh karenanya orang-orang pada zaman dahulu ya membuat suatu ungkapan bijak ya, dalam setiap kesempatan apapun pengalamannya itu kita harus bisa mendapatkan hikmahnya ya. Artinya bahwa setiap momen kehidupan itu sangat berharga, baik itu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, dan juga netral sekalipun ya. Setiap hal itu membawa pengalaman yang berharga. Nah, baik. Kembali kepada kesehatan ya, dan juga hubungannya dengan meditasi elemen api. Apabila kita menemukan kondisi tubuh kita dalam kondisi yang kurang sehat ya, kita harus tahu bahwa itu semua ada penyebabnya gitu. Yang sangat memahami kondisi diri kita tentu saja diri kita sendiri ya, tentu saja diri kita sendiri. Apa dan bagaimana kebiasaannya dan sebagainya itu diri kita sendiri yang paham. Orang lain yang mungkin juga memahami diri kita adalah orang yang berada di dekat kita. Jika Anda sudah berumah tangga ya, yang dekat dengan Anda ya pasti suami atau istri. Jika belum berumah tangga, yang paling dekat dan memahami Anda ya pasti ibu, tentu saja. Ibu dan ayah ya. Nah, jadi tetapi lebih daripada itu, yang sangat tahu dengan kondisi diri kita, bagaimana kesadaran kita, bagaimana kondisi di dalam pikiran kita, bagaimana isi hati kita, ya itu ya diri kita sendiri tentunya. Nah, munculnya ketidakseimbangan atau sakit di dalam tubuh kita, itu faktornya bisa disebabkan oleh karena makanan. Oleh karenanya pada saat makan kita juga tidak cuma sekedar waduh kita senang, kita mengejar rasa begitu ya. Kemudian kita makan sebanyak-banyaknya. Tetapi juga kita harus tahu bahwa pada saat makan pun kita harus merasakan proses makan itu ya. Bukan cuma merasakan kunyahan, kemudian rasa yang ditimbulkan di lidah dan sebagainya. Tetapi juga kita harus tahu setelah makanan ini ditelan, efeknya apa di badan saya. Begitu. Ada orang yang langsung bisa merasakan oh efeknya enak ya, bukan cuma kenyang saja ya, perut kenyang itu sudah pasti nggak usah ditanya.
Tetapi reaksi secara kimia setelah makanan ini sampai di dalam kesadaran ini, kita tahu apakah makanan ini harus dilanjutkan, apakah makanan ini jangan dilanjutkan, dan sebagainya. Makanan itu mungkin tidak cocok untuk tubuh kita, mungkin ada bahan-bahan tertentu ya yang beracun dan sebagainya. Sebelum itu menjadi suatu gejala yang parah ya di tubuh, kita sudah aware duluan, sudah tahu duluan. Makanan, minuman ya kita harus tahu. Makanan apa yang harus kita hindari, makanan apa yang harus kita kurangi jumlahnya, makanan dan minuman apa yang mesti ditambahkan ya. Itu kita harus tahu karena kondisi tubuh kita sendirilah yang memahaminya. Ya. Adapun orang-orang yang di dekat kita seperti suami atau istrinya tahu ya, tidak sepenuhnya tahu dengan kondisi yang kita rasakan. Nah, itu satu dari faktor makanan. Dua, lingkungan ya. Pencemaran atau polusi di alam ya, kita juga harus tahu kita tinggal di daerah mana, daerah kota atau daerah desa. Kemudian terjadi polusi apa saja di daerah tempat kita hidup. Ya. Kemudian apa itu, kita juga harus tahu, memahami lingkungan ini. Dengan demikian, setelah sekian jangka waktu tertentu, ya kita paham, oh kalau dengan kondisi seperti ini wajar kalau terjadi pada tubuh saya. Maka saya antisipasinya adalah dengan demikian. Dengan demikian, atau saya harus mengkonsumsi ini untuk polusi ini dari pencemaran ini dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kalau saudara kita, keluarga kita apa yang mungkin jauh itu kan itu adik saya kerja di Pertamina ya misalnya, dia setiap hari berhubungan dengan bahan kimia ya. Saya tidak tahu dia di sana itu seberbahaya apa yang dihadapi setiap hari. Kemudian dampaknya bagaimana saya tidak paham betul, tetapi saya tahu pasti ada bahayanya ya. Nah, dengan kondisi kesehatan dia, cuma dia sendiri yang paham. Gitu. Saya sebagai kakak misalnya, saya hanya tahu sekilas seperti itu. Nah, kemudian selain faktor makanan dan minuman, selain faktor lingkungan dan cuaca, ya itu juga ada karena faktor usia. Pada usia tertentu, organ-organ kita itu tumbuh, berkembang, ya, hingga mencapai titik puncak, kemudian akan menurun fungsinya. Nah, ini kita juga mesti paham. Misalnya saya umur 41 tahun, atau misalnya Anda umur berapa gitu ya. Anda harus sudah perkirakan pada umur segini, jika memang faktor kesehatan organ saya menurun, maka ini wajar. Ya. kemudian yang harus saya antisipasi supaya kesehatan ini pada organ ini tetap bisa digunakan, malah saya harus pelajari gitu. Sehingga kita sudah antisipasi dari awal. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting selain faktor makanan, minuman, kemudian dan juga faktor usia ya, umur pakai dari tubuh, pikiran menyumbang masalah kesehatan paling besar bagi tubuh kita. Contoh,
Orang mengatakan bahwa kalau beban karena mungkin ya kebanyakan garam karena selama ini diajarkan ke tetapi atau garam itu membuat kristal ya, membuat kristal yang mana kristal-kristal ini kemudian bisa menempel di dinding-dinding pembuluh darah ya karena faktor tua usia kita, maka kemampuan tubuh untuk regenerasi membersihkan diri sendiri itu juga ikut menurun, maka kemudian garam garam ini juga akan terus menempel, mengkristal dan kemudian menjadikan penyumbatan dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya faktor garam bisa disebabkan tinggal di pinggir pantai, itu boleh dibilang di atas 70% atau sampai 100% barangkali, itu pasti menderita darah tinggi, tapi tidak demikian. Ya. Karena saya sendiri juga tinggal di pinggir pantai, rumah saya tidak di pantai seperti orang. Nah, tetapi darah saya normal, papa saya sekarang sudah 70 tahun juga darahnya normal, tekanan darahnya bagus, kondisi fisiknya bagus semua, ya tidak ada keluhan kesehatan apapun. Bahkan orang menduga usianya masih seperti orang 50 tahun, ya. Kenapa? Karena kita menjaga betul, ya, menjaga betul pikiran, makanan, istirahat dan lain sebagainya. Ya, itu kita perhatikan sekali. Bahkan sampai menu makanan pun saya sangat perhatikan sekali apa yang sebaiknya dimakan oleh orang tua umur sekian. Itu setiap hari saya mengatur menu ini, gitu. Nah, pikiran itu menyumbang masalah kesehatan paling banyak. Ya, salah satunya yang kemarin sudah kita bahas bahwa kita sering tidak menyadari adanya ketegangan-ketegangan yang tersimpan. Itu bahkan sampai ke dalam otot dan saraf kita. Ya. Dan ketegangan itu kadang-kadang karena kita mungkin berpikir terlalu keras atau mungkin kita menginginkan sesuatu berlebihan dan atau mungkin kita mengalami kekecewaan karena apa yang kita inginkan tidak tercapai dan sebagainya. Ya. Kemudian akhirnya ini menimbulkan ketegangan ya, di dalam otot dan saraf kita dan itu merata, ya, merata tidak cuma di bagian tertentu saja. Ketegangan itu selain tersimpan di dalam otot dan saraf juga menimbulkan reaksi kimia. Misalnya salah satunya adalah asam. Ya. Asam bukan cuma asam di lambung, tetapi juga asam di otot juga. Oleh karena dalam kondisi kesehatan yang tertentu ya, ya. Karena untuk menduga bahwa ini mungkin masalah kesehatannya bisa ditimbulkan awalnya dari masalah psikologis. Orang yang punya alergi menahun ya, katal gitu, dia seperti eksim, diobati ke sana ke sini tidak sembuh ya, tidak ada satupun yang cocok, baik itu obat kimia maupun obat tradisional tidak sembuh. Tetapi ketika dia mencoba untuk belajar mengenali pikirannya, mengendorkan ketegangan dalam kan timbul dengan sendirinya. Banyak itu sudah dialami menahun, puluhan tahun bahkan. Nah, ini juga kita harus paham ya, Bapak Ibu, teman-teman di sini, kita harus belajar banyak kesadaran. Nah, setelah kita memahami diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, kemudian kita mengurai ketegangan itu ya melalui latihan-latihan yang kita jalankan di dalam LT, energi yang mana energi ini nanti akan digunakan oleh tubuh
untuk mempercepat proses pulih diri, terutama ketegangan-ketegangan yang tersimpan di dalam otot dan saraf itu, ya. Sehingga masalah-masalah yang ditimbulkan oleh karena faktor psikis, ya, psikologis di awalnya itu akan terurai. Baik, ini sudah waktunya kita bermeditasi, ya. Kita kendorkan benar-benar tubuh kita seluruhnya, ya. Kita kenali, ya, seluruh tubuh kita, dan kemudian energi kita pulihkan diri kita sendiri. Baik, silakan duduk yang tegak. Arahkan pandangan ke bawah sejauh kurang lebih sekitar setengah meter hingga 1 meter. Tegakkan badan. Kemudian kita tenangkan tubuh dan pikiran. Kita rasakan tubuh, postur duduknya, bergerak. Baik. Baik, sekarang kaki kulit, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang.
Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Kemudian jatuhkan pundak. Lepaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan kulit kepala. Kendorkan alis. Kendorkan mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhannya pada kelopak mata. Kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kemudian kendorkan telinga. Dengarkan jika ada suara denging di telinga. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Pastikan Anda selalu tersenyum. Sekarang, rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam.
Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tegakkan badan tetapi santai, tetap tersenyum, kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Tersenyumlah pada tubuh Anda, kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Tersenyumlah kepada tubuh Anda, kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Rasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Kemudian, mari kita berdialog dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup
berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Diberi label duduk, 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 terus demikian. Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan tubuh kembali. Kita akan putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian diputar dari kiri ke kanan.
Sekarang rasakan seluruh tubuhnya kembali bersamaan sambil kendorkan ketegangan jika ada di level duduk, 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 terus demikian. Kemudian rasakan kembali sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh tubuh. Tersenyumlah, kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan seluruh tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian dari kanan ke kiri. Jangan lupa tersenyumlah untuk diri Anda sendiri.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Di level duduknya, duduk, 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 terus demikian. Sekarang kita berikan grounding. Rasakan sentuhan kaki dengan lantai. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya kembali. Duduk, 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 duduk. Terus demikian, rasakan seluruh duduknya. Sekarang berikan grounding kembali. Kaki dengan lantai. Sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya lagi. Duduk, 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 duduk. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Kemudian rasakan seluruh tubuh. Kita putar konsentrasinya dari kiri ke kanan. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Terus demikian dari kiri ke kanan.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan, tentukan setiap ketegangan yang ada jika ditemukan jauh sampai ke dalam, sambil diberi label duduk, 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 terus seperti itu, dan tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kemudian berikan grounding, sentuhan antara kaki dengan lantai, sentuh, 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 rasakan kembali seluruh tubuh, duduk, 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 kemudian berikan grounding lagi, sentuh, 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 rasakan tubuh lagi, duduk, 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 terus sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan, rasakan sentuhan pada tangan kiri, rasakan seluruh tubuh. Kita putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan duduk, 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 terus dari kanan ke kiri.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Sadari saja, kendorkan semua ketegangan yang ada jauh sampai ke dalam. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Bapak dan Ibu, besok saya akan berikan materi yang tidak kalah penting, itu bagaimana gejala emosi, aktivitas pikiran mempengaruhi tubuh kita, dan bagaimana reaksi kimia dari aktivitas ini ke dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana ketegangan itu tersimpan di dalam tubuh kita, dan penyakit apa saja yang ditimbulkan karena reaksi kimia dari setiap aktivitas. Hari ini, malam ini sebagai penutup saya ingin berikan bahwa mengendorkan ketegangan tubuh ini bukan mau pada saat saja, tetapi bahkan ketika kita dalam kesibukan aktivitas sehari-hari, katakanlah mungkin Anda bekerja di kantor, ketika kesibukan Anda mulai turun, ya, Anda punya waktu jeda, katakanlah 15 menit untuk menurunkan kesibukan Anda, ya, Anda gunakan untuk mengendorkan ketegangan. Ya. Cukup beberapa menit saja, tidak usah terlalu lama. Ya. Anda cukup rasakan, diam sebentar, kemudian lakukan body scanning, turunkan ketegangan. Ya. Sebanyak mungkin jauh sampai ke dalam. Penting untuk tersenyum kepada diri sendiri. Karena kita sering tersenyum kepada orang lain, ya, tetapi kita hampir tidak pernah tersenyum untuk diri sendiri. Kita selalu mendengarkan orang lain, tapi kita tidak pernah mendengarkan diri sendiri. Kita selalu berbicara dengan orang lain, tapi kita tidak pernah berbicara untuk diri sendiri. Jadi tersenyum kepada diri sendiri itu juga bagian penting dalam relaksasi. Ambil waktu, ya, untuk mengendorkan ketegangan dari ujung kepala sampai ujung kaki, jauh sampai ke dalam. Apabila ketegangan yang Anda peroleh dari kesibukan Anda yang sangat tinggi setiap hari, itu jangan sampai tersimpan terlalu lama di dalam otot dan saraf. Gunakan waktu beberapa menit untuk menurunkan ketegangan itu. Dan kita lihat, ya, dalam waktu beberapa hari ke depan, ya, problem kesehatan apa saja yang bisa Anda atasi dengan cara seperti ini. Ketika dulu saya di Korea, ada satu wihara di gunung, itu setiap 1 jam sekali, itu selalu menabuh lonceng. Lonceng ini adalah lonceng kesadaran. Lonceng ini sangat besar, diameternya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Tingginya kurang lebih sekitar 2 meter lebih, hampir 3 meter. Itu dibuat menggunakan berbagai macam logam bagus, ya, ada perunggu, ada besi, ada tembaga, macam-macam, ya. Ada timah juga. Memungkinkan ketika lonceng ini dipukul, itu suaranya sebetulnya tidak keras, tapi suaranya terdengar hingga belasan kilometer.
Jadi ketika orang yang ada di kota mendengarkan lonceng ini, ya sebanyak 3 kali setiap jam, itu seperti memang di sana sudah diajarkan ya di dalam masyarakat Buddhis di Korea di sana. Kalau terdengar suara lonceng, mereka menghentikan aktivitas sejenak, kemudian mengendorkan ketegangan. Ya, ini mungkin kalau Anda punya jam dinding di rumah yang berdentang ya setiap 1 jam sekali, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Atau misalnya di kantor ya ada jam dinding yang berdentang setiap 1 jam sekali, manfaatkan. Setiap kali jam itu berdentang, Anda berhenti sejenak ya untuk mengendorkan ketegangan. Sejenak aja, ya tidak usah terlalu lama, 1 menit atau 2 menit boleh. Gitu. Setelah itu kemudian lanjutkan aktivitas kembali. Ini akan membuat ketegangan tidak tersimpan terlalu lama di tubuh. Ya. Besok akan saya jelaskan bagaimana reaksi dari setiap gejolak emosi ini ya berpengaruh pada tubuh kita dan penyakit apa saja yang ditimbulkan, dan kemudian jika kita mampu untuk mengendorkan ini, masalah kesehatan apa saja yang bisa kita atasi, dan bagaimana energi yang dibangkitkan dari elemen api ini berguna untuk menjaga kestabilan dari tubuh kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Semoga sehat selalu dan panjang usia, harapan baik yang tercapai. Rahayu. Terima kasih Romo, salam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih, Rahayu. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Rahayu.